and the floods came up, and the house on the sand went split. I'm fearfully, wonderfully made. God made me with love from head to toe. He made me special, He made me right. He holds my heart both day and night. God made my hands and my little nose. He gave me fingers and all my toes. Before I was born, you saw me there. You made me with love, with tender care. I'm fearfully, wonderfully made. God made me with love from head to toe. He made me special, He made me right. He holds my heart both day and night. I'm fearfully, Kenapa? wonderfully made. God made me with love Sibuk. head to toe. He made me special, He made me right. He holds my heart both day and night. I'm made by God to do good things, like help and share and laugh and sing. Each day I grow, I learn His way, to love and shine and always pray. Sore. Yuk, kita akan mulai kegiatan kita sore hari ini ya. Bukunya sudah disiapkan? Ya, yuk kita akan mulai kegiatan kita sore hari ini dengan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, mulai dari pagi hingga sore hari ini. Kami merasakan bagaimana Tuhan memberkati, menyediakan apa yang kami perlukan. Sore hari ini Tuhan, kami mau belajar, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh dibentuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Alat-alat, jaringan yang kami pakai, tolong Tuhan sertai sehingga mendukung proses belajar kami di sore hari ini. Teman-teman kami yang belum bergabung dengan kami, dengan segala keadaan mereka, biarlah Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu belajar kami sore hari ini sepenuhnya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, yuk. Kita mulai ya, hari ini lanjutan dari yang kemarin. Nah, yuk, ini judulnya ya. Coba dibaca, Aldrik. Judulnya apa hari ini? Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ya. Kejadian 13 dan 14. Oke, terima kasih. Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau minggu lalu, coba Wano, masih ingat nggak minggu lalu kisahnya tentang apa? 10 tulah di Mesir. Ya, 10 tulah di Mesir. Ketika Musa dan Harun mendatangi Firaun sudah 2 kali menghadap, tapi tetap tidak diizinkan keluar. Nah, begitu dikasih tulah, bahkan sampai 10 loh tulahnya, baru Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Yo, ada sebuah video, mari kita saksikan bersama dulu ya. Materi kita hari ini. Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir.
Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Musa pergi menemui Firaun Mesir dengan perintah Tuhan. Tetapi Firaun sama sekali tidak mau setuju untuk membebaskan orang Israel. Firaun yang keras kepala tidak menyerah. Sampai Tuhan melepaskan 10 tulah di Mesir. Orang Israel akhirnya berangkat dari Mesir di bawah bimbingan Tuhan. Maju! Kejar mereka! Bunuh mereka! Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan Dia tunjukkan kepada engkau sekalian hari ini. Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Kita pelajari sore hari ini. Mari kita sama-sama simak satu-satu. Ya, sudah ya, judulnya sudah ditulis ya. Berikutnya. Nah, ini slide yang pertama. Masih ingat ya dengan gambar di atas, gambar di layar? Kemarin sudah kita bahas ya, ada 10 tulah. Tulah bencana, hukuman, atau penderitaan dari Tuhan. Nah, sebagai sebuah hukuman. Nah, kemudian sampailah di tulah ke-10
tulah 1 sampai tulah ke-9, Firaun masih mengeraskan hatinya sehingga tidak mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir. Tetapi setelah tulah ke-10 terjadi, ya, maka Firaun membebaskan bangsa Israel. Dia sudah nggak kuat lagi menyerah gitu ya dengan adanya tulah ke-10. Coba ada nggak yang masih ingat tulah ke-10 kemarin apa? Maksud nggak ada yang ingat satupun? Anak sulung mati. Pinter Mela ya. Anak sulung mati, baik manusia maupun ternaknya. Nah, mati. Nah, kemudian baru Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba lihat gambar yang sisi satunya ya. Ada orang yang mengoleskan darah di ambang pintunya. Coba, Nara, ngerti nggak maksud gambar itu apa? Cerita kemarin, Pie. Lupa, Bu. Alah, kok wis lupa baru seminggu. Ya sih, coba Yos. Membedakan mana yang anak orang Israel, mana yang Mesir. Ya, menandakan atau membedakan mana rumahnya orang Israel dan mana rumahnya orang Mesir. Kalau ada goresan darah, berarti itu rumahnya orang Israel. Maka malaikat tidak akan membunuh setiap anak sulung yang ada di rumah tersebut. Ya, sudah ya. Setelah tulah ke-10 terjadi, maka Firaun mulai melunakkan hatinya, mengubah keputusannya yang semula tidak boleh keluar dari Mesir, kemudian diizinkan. Nah, berikutnya. Nah, ketika sudah diizinkan, maka bangsa Israel di bawah pimpinan Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, seperti yang Tuhan janjikan, bahwa mereka tidak akan selamanya hidup di tanah Mesir dengan penderitaan yang mereka alami. Nah, setelah melalui proses yang sangat panjang, menakutkan, nah akhirnya bangsa Israel bebas keluar dari Mesir. Nah, seperti gambar yang ada di layar ya. Musa dan Harun, dia yang jadi pemimpinnya, yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ya, tetapi Tuhan, dialah yang akan memimpin baik Musa, Harun maupun bangsa Israel itu sendiri. Senang ya, akhirnya mereka setelah mengalami siksaan, penderitaan, kemudian berseru kepada Tuhan. Tadi di video kelihatan toh bagaimana mereka menangis, mereka berseru kepada Tuhan. Kemudian seruan itu, teriakan itu didengarkan oleh Tuhan. Maka tiba harinya bangsa Israel keluar dari Mesir, membawa barang-barang, hewan, apa yang mereka bisa bawa. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, mari kita lanjut. Berikutnya, nah, coba ditulis dulu, setelah itu silakan dibaca. Ini berarti coba Altrik dibaca yang ada di layar, nak. Tuhan berjalan di depan bangsa Israel, siang dalam bentuk tiang awan dan malam dalam bentuk tiang api. Ya, jadi Tuhan melindungi umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Coba perhatikan gambar yang warnanya agak putih ya. Nah, berarti itu posisi siang hari. Kalau siang hari, maka Tuhan melindungi bangsa Israel dengan tiang awan supaya perjalanan mereka melalui padang gurun tidak terlalu panas, ya.
tidak kepanasan, jalannya terus lurus gitu ya, dipandu oleh Tuhan. Nah, Tuhan mewujudkan dirinya dalam bentuk tiang awan, pertolongannya dalam bentuk tiang awan. Kalau kita siang-siang berjalan di bawah terik matahari, dengan ketika langitnya berawan, beda toh suasana atau cuacanya. Nah, kalau panas, jalan, kita cepat capek, cepat haus gitu ya. Tetapi ketika ada awan yang menutupi cahaya matahari, maka setidaknya panas itu bisa berkurang. Nah, berikutnya gambar yang sebelahnya. Ketika malam, dalam bentuk tiang api. Nah, supaya tidak terlalu gelap. Sehingga ketika mau melanjutkan perjalanan pun, bangsa Israel masih tetap bisa berjalan. Ya, malam kalau tidak ada matahari, hanya mengandalkan cahaya bulan, di padang gurun mungkin tidak terlalu terang ya. Nah, Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga disediakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Jelas sampai sini ya, Nak? Yuk, berikutnya. Nah, ketika mendengar bahwa bangsa Israel telah meninggalkan Mesir, nah, maka Firaun menyesal. Dia mulai berubah hatinya yang semula mengizinkan, kemudian dipikir-pikir kok rasanya keputusanku salah gitu ya. Nah, maka dia menyiapkan pasukan, nah, dan dia sendiri mengejar bangsa Israel. Harapannya belum ketinggalan terlalu jauh ya, kemudian bisa menangkap bangsa Israel untuk bisa kembali ke tanah Mesir. Nah, kalau di video tadi kan kelihatan toh bahwa usahanya Firaun untuk mengejar bangsa Israel ternyata tidak berhasil. Nah, ketika mendengar bangsa Israel telah meninggalkan Mesir, Firaun berubah hati dan mengejar bangsa Israel. Sering toh kita juga bersikap seperti Firaun, sudah punya keputusan, tapi tiba-tiba di tengah jalan bimbang. Gitu. Kemudian merubah keputusan itu. Nah, tapi segala sesuatunya sudah terlambat. Bangsa Israel sudah terlanjur meninggalkan Mesir. Sudah ya. Coba dibaca. Mano sudah selesai belum, Mano? Yuk dibaca yuk. Ketika mendengar bangsa Israel telah meninggalkan Mesir, Firaun berubah hati dan mengejar bangsa Israel. Oke, terima kasih. Berikutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, bangsa Israel sudah berjalan ya, tetapi ketika ada laut di depannya, perjalanan mereka terhenti. Atau gimana caranya? Wong di depannya ada laut. Kalau berenang nggak semuanya bisa berenang. Kalau berjalan pasti akan tenggelam karena lautnya terlalu dalam. Nah, jadi mereka penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Mengingat ketika menoleh ke belakang ada Firaun dan pasukannya. Depan ada laut, mau jalan tidak bisa, mau balik ke belakang, sudah ada Firaun dan pasukannya. Nanti bisa ketangkep lagi. Nah, di saat mengalami situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan, maka bangsa Israel berseru pada Tuhan. Nah, berseru kepada Tuhan. Dia ingat bahwa ada satu yang bisa menolong mereka, yaitu Tuhan. Nah, kita bisa membayangkan posisi mereka ya, posisinya bangsa Israel. Ketika kita sudah semangat untuk melarikan diri, tiba-tiba di depan terhenti karena ada laut yang sangat dalam dan sangat luas. Karena tidak bisa melalui laut itu, yang bisa dilakukan cuma berhenti kan. Kalaupun melanjutkan perjalanan pasti akan tenggelam dan mati. Ada pilihan lain, yaitu balik ke belakang. Tapi ternyata sudah dikepung oleh kejaran
Raja Firaun dan pasukannya. Ya, mau ke kanan atau mau ke kiri ada gunung-gunung, ya. Nanti malah lebih jauh lagi. Nah, maka ketakutanlah mereka. Nah, di tengah ketakutan yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Oke, sampai sini jelas ya bagaimana proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu tidak mudah. Baik, yuk Yosia dibaca. Sudah selesai, Yos? Sudah. Yuk dibaca yuk. Perjalanan terhenti karena Danau Kebalau. Sedangkan Firaun semakin dekat, mereka takut dan berseru kepada Tuhan. Oke, ya, mereka takut dan berseru kepada Tuhan. Tetapi, apakah seruan itu didengar oleh Tuhan? Yuk, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, Tuhan tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, ketika Tuhan mengizinkan mereka keluar dari Israel, sebenarnya Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Penyertaan Tuhan tadi sudah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Nah, sekarang ketika bangsa Israel mengalami kesulitan pun, Tuhan membuka jalan. Nah, bagaimana jalan atau pertolongan Tuhan selanjutnya? Anak-anak bisa lihat yang ada di layar. Nah, itu kejadian yang dahsyat loh ya, yang ajaib ya. Laut bisa terbelah seperti yang ada di gambar atau yang tadi di video yang sudah kalian saksikan. Ya, lautnya terbelah seperti menjadi tembok air toh, kanan kirinya. Nah, kemudian dasar lautnya itu benar-benar menjadi kering. Seperti bukan laut di situ. Ya, membuka jalan. Sudah ya? Ini siapa ini? Nara silakan dibaca. Tuhan meminta Musa mengangkat tongkat, mengulurkan tangan ke atas laut, dan membelah air. Nah, jadi ketika mereka bingung, di depan mau jalan sudah tidak bisa, ke belakang Firaun sudah mulai mendekat, ya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan memerintahkan kepada Musa, angkat tongkatmu. Nah, ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka tiba-tiba air laut itu terbelah. Terbelah, kemudian dasarnya menjadi kering, dan airnya menjadi tembok-tembok air. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, berikutnya, yuk kita lanjut ke berikutnya ya. Setelah laut itu terbelah, nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Nah, laut Tiboro itu terbelah. Bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya. Mereka berjalan seperti seolah-olah berada di darat ya. Lanjut, mereka melanjutkan perjalanannya. Sudah ya. Nah, mereka melanjutkan perjalanan sampai barisan terakhir ya. Sampai barisan terakhir selesai, air laut itu tetap terbelah. Berikutnya, kita lanjut ya. Sudah selesai toh? Yuk, kita lanjut. Nah, ini yang ajaib lagi ya, Nak. Setelah orang Israel selesai berjalan di laut yang terbelah tadi ya, nah, karena rombongannya banyak, lama juga toh. Mereka berjalan, Firaun sudah semakin mendekat. Nah, kemudian setelah barisan terakhir bangsa Israel selesai berjalan ya, nah, kemudian Firaun sudah mulai mendekat. Dia berharap bahwa sama seperti bangsa Israel yang bisa berjalan di tengah-tengah air laut tersebut. Tetapi yang terjadi ketika bangsa Israel selesai berjalan, air laut tertutup kembali. Maka
Firaun dan pasukannya tenggelam. Nah, tidak disangka ya, ternyata bagaimana Tuhan menolong orang Israel, caranya dengan begitu luar biasa. Nah, jadi ya sudah, Firaun dan pasukannya tenggelam, mati gitu ya, terkubur di dalam dasar laut. Sehingga tidak bisa mengejar kembali bangsa Israel. Mereka bisa melanjutkan perjalanannya tanpa rasa takut dan khawatir karena kejaran dari Firaun. Sudah ya. Mela, yuk dibaca Mela. Setelah orang Israel selesai berjalan, air laut kembali tertutup. Firaun dan pasukannya tenggelam. Oke, ya, Firaun dan pasukannya tenggelam. Baik, hari ini sampai di sini dulu ya. Artinya, bangsa Israel itu sudah meninggalkan tanah Mesir dengan melewati laut yang tadi sudah dibelah. Ya, tapi sampai ke tanah perjanjiannya kan masih jauh. Jadi besok minggu depan kita akan menyaksikan lagi atau belajar lagi bagaimana bangsa Israel melewati padang gurun selama berpuluh-puluh tahun untuk bisa sampai di tanah perjanjian. Ya, awal keluar dari Mesir saja sudah ada kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Ya, tetapi bagaimanapun keadaan bangsa Israel, semenakutkan apapun yang mereka alami, Tuhan selalu menolong mereka. Nah, besok kita akan lihat lagi bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika akan menuju tanah perjanjian. Nah, yuk sekarang ini dulu ya. Mari kita sama-sama menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah bangsa Israel keluar dari Mesir sore hari ini? Yuk, satu-satu. Hari ini yang hadir cuma 6 anak. Yuk, satu-satu ya. Mulai dari siapa dulu? Adakah yang mau mengungkapkan pendapatnya? Apa yang bisa kamu pelajari, kamu terapkan dalam kehidupanmu? Oke, diawali dari Yosia. Apa Yos? Memimpin butuh iman sebagai dasar pengetahuan. Sebentar, coba diulang yang keras. Suaranya nggak kedengeran nih. Memimpin butuh iman sebagai dasar pengetahuan. Ya, oke. Kalau kita mau memimpin, itu butuh iman dan butuh pengetahuan. Ya, berarti yang menjadi sorotannya Yosi, si Musa dan Harun. Nah, mereka yang menjadi pemimpin bangsa Israel, rombongan bangsa Israel ya. Nah, butuh iman. Ketika tadi Tuhan mengatakan, Musa, angkat tongkatmu. Nah, kalau Musa itu tidak beriman sama Tuhan, tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dirinya, mungkin Musa nggak mau, nggak akan percaya gitu ya. Kalau dinalar pakai pikiran manusia, tongkat diangkat, lalu laut terbelah. Nah, itu kan pikiran yang mustahil toh terjadi. Tetapi ya itulah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Nah, jadi ketika besok siapapun di antara kalian yang jadi pemimpin, nah, milikilah iman, pengetahuan, dan hikmat. Baik, terima kasih Yosi. Ada lagi yang lain? Iki Mela apa Wano ya? Satu-satu, Bu. Oke, satu-satu, pinter. Siapa dulu? Mela dulu apa Wano dulu? Aku dulu. Oke, yuk Wano. Rencana Tuhan pasti berhasil. Iya, betul. Rencana Tuhan pasti berhasil. Apapun halangannya, apapun rintangannya, kalau itu sudah kehendaknya Tuhan, pasti berhasil. Ya, Tuhan kan menginginkan bangsa Israel keluar Mesir menuju tanah perjanjian, toh. Nah, tetapi ternyata tidak mudah. Harus melewati padang gurun, harus menyeberangi laut, gitu ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kemudahan supaya tujuannya itu berhasil. Baik, terima kasih Wano. Mela.
Bersama Tuhan kita mengalami kemenangan. Iya, terima kasih, pinter ya. Bersama Tuhan kita mengalami kemenangan. Meskipun kita belum lihat loh ya, bangsa Israel itu nanti sampai di tanah perjanjian atau tidak, gitu ya. Tetapi setidaknya hari ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel menang ketika mengalami ketakutan. Jalannya seakan-akan buntu. Depannya itu air laut yang luas dalam. Mereka sudah tidak punya harapan. Belakangnya sudah Firaun. Ya, maju mati, mundur pun juga pasti akan mati. Nah, tetapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, menjalani semuanya bersama Tuhan, mereka bisa menang. Ya, menang artinya bisa melewati laut itu dan keluar dari terhindar dari kejaran Firaun. Terima kasih Mela, luar biasa ya. Yuk selanjutnya, siapa lagi nih? Tinggal siapa lagi? Oh, Aldrik sama Nara. Ayo, Aldrik dulu apa Nara dulu? Oke, Aldrik. Apa, Aldrik? Kita harus berani mengambil resiko. Waduh. Piye iki resiko apa ini? Contohnya kalau dihubungkan dengan kisah tadi yang mana? Bagian yang mana yang kamu soroti? Yang waktu membelah laut itu sih. Oh Kalau iya. menurutku agak takut aja. Iya, betul, betul. Musanya atau bangsa Israelnya? Dua-duanya. Dua-duanya ya, ya. Tapi yang jelas memang kuncinya ada di Musa. Karena yang diperintahkan untuk mengangkat tongkat itu adalah Musa. Kalau Musa tidak mau mengambil resiko, nah dia pasti tidak akan mengangkat tongkat itu, gitu ya. Nah, sudah Firaun sudah semakin dekat. Ya, untuk apa aku mengangkat tongkat, gitu ya. Tetapi ternyata ketika dia mengangkat tongkat sesuatu yang terjadi, ajaib terjadi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih berani mengambil resiko dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Baik, yang terakhir. Ini Sean ada nggak, Aldrik? Sean ikut nggak? Ada. Oh, Ikut. ada. Sean ikut dulu ya. Oke, yang terakhir, Nara. Yuk, Ra. Tetap percaya kepada jalan Tuhan. Oke, terima kasih. Tetap percaya pada jalan Tuhan, ya. Percaya pada apa yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu pasti yang terbaik. Baik, anak-anak, terima kasih untuk sore hari ini ya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa yang sudah kalian katakan tadi benar. Nah, mari kita simak yang ada di layar. Ada 3 poin utama yang mau Bu Hari sampaikan di sore hari ini ya. Kalau mau ditambah dengan pendapatnya teman-temanmu boleh. Ya, yang pertama, Tuhan selalu menyertai kita. Ya, sama seperti Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel, siang dalam bentuk tiang awan dan malam dalam bentuk tiang api. Tuhan juga akan pasti selalu menyertai hidup kita. Nah, apakah ketika kita disertai Tuhan lalu hidup kita mulus-mulus saja? Tidak, ya. Mesti banyak masalah, ada pergumulan di situ. Nah, tetapi kita selalu ingat bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menyertai mereka. Ya, berikutnya yang kedua. Tuhan selalu mendengar seruan umatnya. Nah, kita belajar dari bangsa Israel ya. Ketika mereka merasa tersiksa, menderita di Mesir, kemudian berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir. Ketika di perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka mengalami kesulitan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan juga menolong. Nah, maka mari kita contoh bagaimana kita selalu berseru kepada Tuhan di saat kita mengalami masalah. Ya, ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita tanggung, menakutkan, mengerikan, kekhawatiran, ketakutan, ya. Mari kita berusaha berseru kepada Tuhan. Bagaimana cara kita berseru kepada Tuhan? Yuk, piye Yos, caramu berseru kepada Tuhan, Yos? Ya, memuji namanya. Puji Tuhan. Ada lagi? Coba anak-anak sempurnakan jawabannya Yosi.
Bagaimana caramu berseru kepada Tuhan? Melalui apa? Yang biasa kamu lakukan? Apa kalau berseru kepada Tuhan? Melalui berdoa. Nah, maka jangan lupa berdoa, biasakan berdoa. Doa merupakan salah satu cara bagaimana kita berseru kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan seruan umatnya. Ya, berikutnya yang ketiga, yang terakhir. Allah itu maha kuasa, Tuhan itu maha kuasa. Ya, Dia yang sanggup untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang kita pelajari atau yang kita saksikan sore hari ini. Bagaimana di Alkitab tercatat Tuhan berkuasa untuk membelah lautan. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi Tuhan sanggup untuk melakukannya. Baik, anak-anak terima kasih ya sore hari ini. Kita belajar banyak hal dari kisahnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Besok kita akan lanjutkan. Aduh, kok malah mati, Cik?